Mengatasi kerusakan kendaraan akibat konsumsi BBM jenis Pertalite, Pertamina menunjuk bengkel rujukan, salah satunya adalah di kawasan Kebonsari, Surabaya. Ya, untuk biaya perbaikan, Pertamina memberikan kompensasi kepada konsumen sebesar Rp150.000. Untuk mengatasi kerusakan kendaraan akibat konsumsi BBM jenis Pertalite, Pertamina menunjuk bengkel rujukan, salah satunya adalah di kawasan Kebonsari, Surabaya, Jawa Timur. Untuk meringankan biaya konsumen, Pertamina memberikan kompensasi sebesar Rp150.000 dari total biaya perbaikan di bengkel rujukan dengan syarat menunjukkan formulir pengaduan yang telah disahkan oleh pihak SPBU. Rata-rata kendaraan mengalami masalah pada mesin sehingga harus dilakukan pergantian busi dan filter bensin untuk menormalkan kembali mesin, termasuk dengan menguras BBM yang ada dalam tangki motor yang bermasalah. Kalau ditarik berbeda, nggak bisa jalan. Ini ya lainnya belum bisa. Rata-rata apa kerusakannya, Pak? Rata-rata kerusakannya keluarnya berbeda. Ya berbeda, terus matian gitu. Dan itu memang penyebabnya dari BBM itu, Pak? Sebagian dari BBM, sebagian dari sirkulasi silai filter kerusakan itu. Sejak ditunjuk pada hari Jumat lalu, bengkel motor ini diserbu warga yang mengalami masalah pada kendaraannya akibat pengisian BBM jenis Pertalite. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, sejumlah warga di Surabaya, Jawa Timur terus berdatangan ke posko pengaduan di SPBU mengeluhkan kendaraan yang mengalami gangguan diduga usai mengisi BBM jenis Pertalite. Ya, sementara itu pemirsa, Pertamina pastikan tidak ada kandungan air di Pertalite di SPBU di Surabaya. Sejumlah warga Surabaya mendatangi posko pengaduan di SPBU Kebonsari, Surabaya. Mereka mengeluhkan sepeda motornya yang mengalami gangguan diduga usai mengisi BBM jenis Pertalite. Warga datang dengan membawa sepeda motor serta bahan bakar Pertalite yang telah dibeli. Mereka juga membawa nota perbaikan motor di bengkel dengan harapan mendapatkan ganti rugi. Warga mengaku motor mereka mengalami gangguan mesin usai mengisi bahan bakar Pertalite. Itu berbed itu sepeda ya, motor itu sampai dikirain apa tuh, sampai saya itu habis 515.000. Habis itu udah biasa lagi, saya ngisi bensin lagi. Ngisi bensin, suami saya yang ngisi ya. Lah kok berbed lagi, anak saya bilang, "Ma, ini harus dibawa." Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan tidak ditemukan kandungan air di bahan bakar Pertalite di sejumlah SPBU di Surabaya. Maaf ya kepada masyarakat, atau khususnya di Kota Surabaya, karena ketidaknyamannya bagi pengguna Pertalite. Kita pada hari ini kita saksikan bersama, tadi kita barusan sama-sama mengecek ya, Bapak Ibu semua, bahwa tidak ada kandungan air ya daripada pengujian air tadi, baik di tangki timbun SPBU. Pertamina Patraniaga membuka posko di 4 SPBU di Surabaya, yakni SPBU Kebonsari, SPBU Kayon, SPBU Wonorejo, serta SPBU di Jalan Arif Rahman Hakim. Warga yang kendaraannya memiliki keluhan bisa melapor dengan membawa bukti pembelian Pertalite, fotokopi KTP, serta nota perbaikan di bengkel. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi terus berlanjut. Ya, dalam waktu dekat Polda Metro Jaya akan menggelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Polda Metro Jaya menyebut penyidikan masih berlangsung sesuai standar operasional prosedur atau SOP dan dilakukan secara hati-hati. Penyidik juga terus berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Hingga kini sebanyak 117 saksi dan 11 terlapor sudah dimintai keterangan. Dan dalam waktu dekat, polisi juga akan melaksanakan gelar perkara. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 korban atau pelapor, kemudian 117 saksi, kemudian ada 11 terlapor yang sudah juga diperiksa sebagai saksi di tahap penyidikan,
Kemudian ada satu terlapor, inisial ES, itu belum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, karena sudah dikirimkan panggilan 2 kali, telah diterima oleh keluarga dan pengacara terlapor, namun tidak hadir dengan alasan sedang sakit keras. Maka dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan ekspos atau gelar perkara antara penyidik Subdit Kamnet dengan rekan-rekan dari Jaksa Penuntut Umum di Kejati DKI. Pemirsa, Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi mengaku ingin bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Ia berkomitmen memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Dalam Kongres ketiga Projo di Jakarta, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menyerukan kepada para relawan untuk memperkuat partai politik yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid, dan karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden. Usai memberi sambutan dalam Kongres, Budi Ari pun menyebut bahwa partai yang dimaksud adalah Partai Gerindra. Kami bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya, ya, betul. Iyalah, pasti Gerindra. Pernyataan Budi Aris Setiadi ini pun ditanggapi positif Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang hadir dalam Kongres ketiga Projo. Begini, kalau nanti itu saya rala Projo ini dari awal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sebelum malah gitu. Nah sehingga kita apresiasi untuk itu, makanya kita hadir pada hari ini sebagai sahabat Projo. Dalam Kongres ketiga Projo ini akan ada sejumlah transformasi organisasi, salah satunya mengganti logo Projo yang selama ini menggunakan wajah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Stephen Fatinama, Novan Dwi, iNews melaporkan.